Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya? Ada yang tidak masuk pada hari ini? Dito, siapa lagi? Oji, siapa lagi? Bima. Kemana? Gak tahu. Ya. Ya, sekarang kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adinda Larasati, Ahlul Saturi, Alja, Andini, Arminawati, Asifah Johra, Audia, Auluna, Zakira, Elsa, Faiz, Kenjia, Muhammad Anur, Muhammad Bastian, Rito, Rika, Bisa Aulia. Ya, itu. Jadi untuk pada hari ini kita mempelajari tentang materi berpikir komputasional secara sederhana. Ya. Jadi bagaimana untuk memperkenal daripada berpikir komputasional secara sederhana, yaitu kita harus mengetahui langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Contoh, apakah kalian setiap paginya itu pernah
menggosok gigi? Pernah. Paling tidak kan setiap kita ingin berangkat sekolah, kita mandi, pasti kita akan menggosok gigi. Nah, kira-kira apakah langkah kita untuk sikat gigi? Ngambil air, kumur-kumur, terus sikat gigi. Setelah itu ya tuangkan odol ke sikat gigi. Setelah itu sikat gigi secara merata. Setelah itu baru di kumur-kumur dibersih. Berarti pernah sikat gigi semuanya ya? Kalau tak pernah terlalu, karena kita adalah harus bersih ketika kita ini ke sekolah, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, maka kita harus membersihkan segala-galanya. Kenapa nampak lemah ini? Sekarang kita ice breaking dulu, biar semangat, biar fokus dengan mendengarkan yang pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Kalau Bapak bilang semangat, pasti bisa. Semangat, semangat, semangat. Nah, kalau sudah semangat, maka semuanya harus pasti bisa. Jangan sampai ada lagi sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan pelajaran pada hari ini adalah berpikir komputasional secara sederhana. Kalau kemarin kita telah mempelajari kecerdasan artifisial, yang mana kita memahami dengan kecerdasan buatan, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin dengan mencontohkan Bapak itu berbicara dengan Google dan Google itu menjawab, oke Google, pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 9.30 atau pukul 7.30. Nah itu ada yang Google jawabnya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari kecerdasan artifisial, dan sekarang kita mempelajari berpikir komputasional secara sederhana. Ya. Berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan logika, langkah-langkah sistematis dan efisien, seperti cara komputer memproses informasi. Meski komputer digunakan berpikir komputasional, lebih fokus pada cara berpikir. Paham? Ya. Jadi kita ini diajak untuk berpikir secara komputer. Artinya kalau komputer ini berpikirnya langsung tepat kepada tujuan, tidak seperti kita yang kita ini memikirkan sesuatu ini tetap bercabang-cabang terlebih dahulu, barulah sampai ke tujuan yang akan kita tuju. Baik, untuk selanjutnya pada pembelajaran ini, Pak, kita mempunyai langkah yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah 1. Dekomposisi. Ini adalah memecahkan suatu masalah. Memecahkan
masalah. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan, yang dapat kita pahami adalah memahami untuk memecah suatu masalah, yaitu membagi masalah besar menjadi beberapa masalah kecil. Artinya, kita jangan mentok kepada suatu permasalahan, jangan mentok kepada suatu yang kita hadapi, tapi kita bisa memperkecil masalah tersebut. Kita bisa memilih perkara tersebut. Contoh daripada dekomposisi ini adalah secara gamblang. Kita seorang anak sekolah kan tidak seterusnya orang tua berada di rumah. Ketika orang tua kita tidak ada di rumah, entah itu bekerja kemana, ke sawit, bekerja ke laut, kerja ke kebun, kemana, otomatis ketika kita pulang dari sekolah, orang tua kita tidak ada. Sementara kita belum makan, maka di situ kita bisa menggunakan alat untuk mempelajari kita untuk memasak Indomie. Nah, jadi untuk memasak Indomie, tidak tahu, bingung, ambil HP, ambil laptop, kita buka YouTube, buka TikTok, buka apa segala macam yang bisa membantu kita untuk belajar memasak. Nah, bagaimana cara kita membuat mie instan? Dengan cara kita ambil dulu wajan, kita isi air, dan jangan lupa kompor dihidupkan. Kalau kompor tidak dihidupkan, rebus airnya. Setelah itu airnya udah mendidih, masukkanlah Indominya. Setelah itu tutup. Supaya apa? Supaya cepat panasnya dan cepat masak. Setelah itu dibuka, barulah dimasukkanlah ke dalam wadah yang siap untuk dicampur bumbunya. Jadi ketika kita ini sudah mempelajari, maka kita akan pasti memahami apa yang seharusnya kita kerjakan. Yang kedua itu adalah pola. Ya. Pola di sini adalah apa kesamaan antara menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Nih, perhatikan nih, di depan nih. Bapak sudah menyiapkan gambar. Apakah persamaan daripada menyapu, mengepel, dan mencuci piring? Apa kira-kira kesamaannya? Sama-sama membersihkan. Kalau sapu ini kita gunakan untuk menyapu sampah dan juga untuk menyapu pasir yang berada di ruangan, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di gedung, entah itu di kantor. Selama itu bentuknya masih pasir dengan sampah, maka yang digunakan adalah sapu. Yang kedua, pengepel. Apa yang ada di pengepel? Ada pengepelnya, ada airnya, yang pasti ada sabunnya. Kegunaannya untuk apa? Untuk membuang debu yang ada di lantai. Dinding tidak perlu, hanya untuk di lantai. Yang ketiga,
mencuci piring. Mencuci piring ini kita menggunakan air, menggunakan spons, juga menggunakan sabun. Persamaannya apa? Persamaan dari ketiga ini adalah sama-sama alat untuk membersihkan. Makanya kita mengetahui polanya, kita ketahui kegunaannya. Jangan kita membersihkan piring, mencuci piring dengan pengepel. Jangan kita menyapu menggunakan spons. Kapan untuk selesainya? Atau banyak pasir, banyak sampah, menggunakan pengepel, hancur pengepelnya. Jadi pola ini kita memahami kegunaannya, yang mana yang harus kita gunakan. Atau contoh ke pelajaran, seperti Bapak mau mengajarkan di matematika itu kan ada KPK, kelipatan persekutuan terkecil, itu menggunakan kelipatan. Itu juga bisa dianggap sebagai pola. Yang ketiga, abstraksi. Apa abstraksi ini? Ini adalah saat bermain game, bagaimana yang penting untuk menang. Pernah main game? Paling pernah, Pak. Kira-kira ketika main game, yang paling utama itu apa? Di dalam permainan nih, perhatikan. Orang yang main game, yang paling dipentingkan itu apa? Menang. Terus berbahagia. Terus kekompakan. Berteman mainnya. Terus apalagi? Dalam pencapaian game ini ada beberapa. Ada yang tujuannya menang, ada yang tujuannya bahagia, ada yang tujuannya kompak bersama teman. Nah, setelah kita melakukan permainan ini, ya nih, ketika dia merasakan menang, ketika dia merasakan bahagia, ketika dia merasakan di atas posisi, ya katakanlah menang tadi, maka dia tinggal siap. Jadi sama seperti breaking kita tadi. Semangat pasti bisa, semangat pasti bisa. Tapi di dalam permainan game ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesuatu atau waktu kita sebagai pelajar, janganlah kita banyak terlalu asik bermain game, terutama mata bisa kabur, otak bisa ngeblank. Kenapa? Karena pikirannya hanya main saja. Tidak ada pikiran untuk belajar, tidak ada pikiran untuk yang memikirkan hal-hal yang lain. Nah, abstraksi ini adalah menyampaikan hal yang tidak penting dan fokus kepada hal yang penting. Dia tidak fokus pada sini. Dia tidak mementingkan permainan macam apa, bagaimana, hantam terus. Apa yang dipentingkannya adalah sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan menuju misi yang
jalani seorang pemain game tersebut. Untuk selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi yang Bapak ceritakan tadi, membuat Indomie. Langkah-langkahnya ada, atau ini. Atau kita mau berangkat sekolah, kita membuat susu terlebih dahulu. Minum susu supaya sehat. Nah, kita membuat susu sama. Artinya kita membuat susu ini memasak air, memasukkan susu, kita aduk rata, kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa meminumnya. Ini langkah-langkahnya ada. Ini itu apa? Untuk memudahkan kita dalam membuat susu tersebut supaya tidak berantakan. Ini susu dulu masukkan untuk air dingin, lama baru tercampur. Tapi ketika menggunakan air panas, maka disitulah kita bisa mengaduk rata dengan cepat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak akan memberikan tugas supaya dikerjakan. Membentuk sebuah kelompok. Yang paling depan hadap ke belakang, berhadapan, bentuk jadi sebuah kelompok. Untuk tugas ini membentuk sebuah kelompok. Ya. Itu ada gambar. Itu ada sebuah gambar urutan untuk menyajikan atau memasak atau menyiapkan Indomie. Itu Bapak acak, Bapak pisah-pisah gambarnya. Tugas kalian adalah menyusun gambar tersebut urut dari awal pengerjaan masak mie Indomie sampai urutan yang terakhir. Silakan dikerjakan. Udah gambar. Jadi tugasnya itu diurutkan dari mana awal kita memasak Indomie, langkah keduanya apa, langkah ketiganya apa, langkah keempat, kelima. Dia itu ada 6 gambar. Silakan kalian susun dan urutkan.
Ya, sudah selesai. Yang sudah selesai silakan diantarkan ke depan, dikumpulkan ke depan. Ya, dah. Ya udah cepat. Ya ini masing-masing kelompok sudah menyerahkan tugasnya. Ya, Alawi udah Alawi, udah selesai. Udah, ya. Kalau udah diperhatikan. Ya, untuk hari ini apa yang telah kalian dapat di pelajaran hari ini? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Ilmu apa? Yang kalian pelajari apa hari ini? Tentang cara memasak Indomie. Terus apa lagi? Cara membuat susu. Apa lagi? Cara menyikat gigi. Banyak nih yang kita pelajari hari ini. Ada dekomposisi, ada pola, ada atraksi, ada algoritma. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kita bisa memahami, kita bisa mengerti dengan cara berpikir komputer secara sederhana. Dengan langkahnya adalah dekomposisi memecahkan masalah, pola ini adalah mencari kesamaan. Nih pola nih, mencari kesamaan di antara permasalahan. Yang ketiga, abstraksi, yaitu memilih yang penting di antara lebih mementingkan hal yang lebih penting. Algoritma yaitu mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan untuk memudahkan dalam pekerjaan kita. Ya, ini adalah pelajaran kita pada hari ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari masalah kendala-kendala di dalam kita berpikir komputasional. Ya, kita ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, tidak ada pertanyaan. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajarannya bisa dipahami, dan ketika mendapatkan pelajaran yang akan datang lebih memudahkan untuk kita menyambungkan pelajaran ini dengan pelajaran yang akan datang. Ya, kalau sudah silakan bersiap-siap untuk memimpin doa. Pulang adalah dari wakil ketua kelas. Silakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.